Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Peki Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita terupdate tentang perpolitikan hari ini, so stay sampai selesai. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan informasi tambahan tentang perpolitikan hari ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama. Babak baru kasus Fufu Fafa. Babak baru tapi orangnya orang lama. Berarti pelakunya Orangnya bisa itu ditangkap dan aja ditahan teman-teman. di atas 5 tahun. Maka dengan dilantiknya Gibran, terbukti nepotisme dari keluarga Jokowi. Jokowi, Iriana, Anwar Usman, dan Gibran itu bisa diproses hukum. Gitu. Itu petisi 100 sudah laporkan ke Bareskrim. Hanya tahun kemarin karena presidennya masih Jokowi, jadi berat. Nah sekarang sudah turun Jokowinya. Maka mudah-mudahan kita dorong supaya proses berjalan. Atau kalau enggak, kita buat aduan ulang, laporan ulang untuk melakukan desakan baru agar Jokowi, Iriana, Anwar Usman, dan Gibran itu diproses hukum. Karena sudah terbukti nepotisme dengan dilantiknya 20 Oktober. Tadinya Nepotisme gimana Pak? Itu rakyat yang pilih loh. Gimana ceritanya ini? Saya tuh di satu sisi ya cukup acungi jempol mereka teman-teman ya. Sekalipun jatuh berulang-ulang kali nggak berhasil dengan setiap fitnahan-fitnahan mereka, tapi mereka nggak pernah jerah teman-teman, nggak berhenti. Itu karena mereka tinggal di negara Indonesia yang mungkin terlalu lembek dengan orang-orang seperti ini. Ya, di negara yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga orang-orang seperti mereka ini eh, menggunakan kata-kata di balok demokrasi ini untuk melakukan kejahatan-kejahatan mereka seperti fitnahan, keji tanpa dasar, teman-teman. Ya, sekalipun mungkin sudah banyak yang membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidak benar, tapi mereka ngotot, teman-teman. Ya, dan orang-orangnya itu ya aja, teman. Kalian bisa melihat orang-orangnya itu aja, apalagi ini satu ini yang pakai kopiah ini. Ya, mulai terbuka satu persatu katanya. Dan di bawahnya ini kalian lihat ada Suryo, ada Tifa, ada Refli Harun, ada Said Tidu. Ya, orang-orang ini aja, teman-teman. Saya tuh nggak habis pikir kan orang-orang ini seperti ini memang. Ya sudahlah. Yang penting masyarakat sudah tahu kok ya. Mereka mengatakan nepotisme. Nepotisme gimana? Kalau memang Gibran ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk tanpa melalui pemilihan, ya kalau rakyat nggak pilih kan dia nggak bakalan dilantik juga, teman-teman. Partai terpuruk. Temuan Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap PDIP hanya 53,2%. Sementara Demokrat 80,5%, Gerindra 83%, Golkar 73%. PDIP, partai terpuruk, hancur karena ulahnya yang sombong. Ya, itulah. Kesombongan adalah akar dari kejatuhan. Ya, sombong itu nggak disukai loh oleh masyarakat. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu pede. Karena pengaruh kalian adalah suara rakyat. Kalau kalian sombong atas suara rakyat, mandat rakyat, ya rakyat bisa seketika saja mencabut dukungan dan hasil paling di bawah. Kawan-kawan sadar nggak ya beberapa akhir-akhir ini ya, terakhir-terakhir ini ada partai yang dulunya sangat vokal ya, yang beberapa bulan terakhir ini ya sangat vokal, kemudian sekarang nggak ada suaranya, bahkan membicarakan masalah pagar laut yang viral aja itu nggak ada. Ya, Deddy Sitorus, ya, Adian Napitupulu, ya, yang dulu vokal banget nih, ya diem. Apalagi nunggu apa? Lagi nunggu hasil negosiasi kah? Keputusannya seperti apa antara pertemuan wacana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo gitu ya? Ya, masih disuruh diem dulu gitu ya. Nah, itu dalam kediaman, dalam keheningan dia, tiba-tiba
Rocky Gerung muncul di hadapan para kader-kader dan tokohnya yang hebat-hebat itu gitu ya. Kita tahu sejarahnya ya. Jas merah kan dibilang jangan lupakan sejarah. Kita tahu sejarahnya pada masa dekade. Kita tarik 5 tahun 10 tahun yang lalu ya. Rocky Gerung itu musuh banget sama PDIP. Bertempur dia. Sekarang menyatu dengan satu frekuensi yang sama. Anti siapa? Anti Mulyono. Karena Ya kan? PDIP Tapi udah anti Mulyono. menjilat Prabowo. Itu loh, itu sama jadinya mereka. Iya, teman-teman. Dia sebagai simpatisan PDIP waktu saya dulu ya. Saya senang sekali melihat Megawati, yang melihat dulu Budiman Sujatmiko, kemudian melihat Dita Indahsari ya. Waktu saat itu ya zaman-zaman PRD gabung ya. Saya sangat senang melihat ideologinya. Ya, nggak ada itu model-model kayak model Rocky Gerung gitu menyatu sama mereka. Tetapi sekarang Ya, udah turun kelas ternyata. Jadi mereka sudah sefrekuensi sama Rocky Gerung, teman-teman ya. Ya, mungkin dalam pemikiran mereka berarti siapapun yang memusuhi Pak Jokowi adalah sahabatku ya. Padahal mereka dulu itu bermusuhan, itu bentrok ya satu dengan yang lain ya. Nggak cocok satu dengan yang lain antara Rocky Gerung dan PDIP. Tapi ketika PDIP bermusuhan dengan Pak Jokowi, mereka sahabat. Berarti moto mereka, siapapun yang benci dan dendam kepada Pak Jokowi, itu adalah kawan kami katanya. Itu kan lucu ya. Tapi biarlah teman-teman ya. Namanya itu emas tidak akan pernah bisa menyatu dengan hal-hal yang cairan-cairan yang lainnya yang kotor, teman-teman ya. Jadi nggak usah lah Pak Jokowi ada bersama dengan frekuensi mereka. Pak Jokowi khusus bersama rakyat saja. Seseorang Nah, ini dia teman-teman. yang selama 10 tahun tidak tahu bahwa banyak orang tahu bahwa dia tidak tahu. Saya mau balik pada ini. Partai ini Jilat. Rocky. Yang ditarget-target. Ngapain aja kamu selama ini? Pantes seperti itu. Pantes Presiden Jokowi juga nggak mau lagi di PDIP. Karena harus nurutin seperti ini. Contohnya, silakan kan kalau sampai pimpinan negara ngikutin yang seperti ini, silakan. Untung Jokowi dan untung mengkhianati PDIP. Ditambah lagi, berkali-kali Jokowi bilang, saya lebih baik dikatakan mengkhianati partai daripada saya harus mengkhianati rakyat bangsa Indonesia. Lugas dikatakan oleh Jokowi. Dan sampai hari ini, Jokowi dikatakan pengkhianat. Nggak masalah. Tapi tidak mengkhianati rakyat bangsa Indonesia. Kebayang, kalau ini tatanan negara ini dikuasai oleh PDIP. Kebayang. Ini miniatur kecil aja. Kumham. Gimana? Mungkin, I don't know, Marwar Sirait, saya yakini waktu itu dia juga orang dalam, orang PDIP, dan tahu ini, saya yakini tahu. Makanya dia bilang, saya akan kasih hadiah bagi siapapun yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar dari uang pribadi saya. Ini apa? Isyarat apa? Tanda-tanda apa? Coba bayangin. 8 miliar dari uang pribadinya hanya untuk kasih hadiah yang bisa menangkap Harun Masiku. Karena saya yakin Marwar Sirait juga tahu. Ini circle-nya Marwar Sirait juga tahu. Skenario saya yakin dia juga tahu. Tapi kan nggak mungkin, nggak elok mau buka ini. Jokowi tahu, tapi kan nggak mungkin, nggak elok mau buka ini. Udah biarkan saja hukum berproses. Gila. Bin masa nggak tahu sih Bin? Binnya siapa ya? Binnya dari partai Binnya mana? siapa ya? Udah nggak usah dijelasin. Oke. Sekarang sudah ada beredar DPO foto baru dari seorang Harun Masiku. Setidaknya ada 4 versi. Ini adalah foto lama. Ini Harun Masiku. Ya. Yang nyuap KPU 850 juta. Yang kala itu berniat menyuap seluruh komisioner KPU 1,5 miliar. Tapi yang sudah rilis 850 juta, ini orangnya nih. Nah, kemudian ada beredar foto baru yang ditetapkan sebagai DPO Harun Masiku
dalam versi yang terbaru adalah tweng. Ini ya 4 tahun, ya 4 tahun kemana aja, ya masih ganteng lah. Ya. Masih bersih, nggak tahu selama di pelarian ngapain aja, atau siapa yang melindungi, kemudian siapa yang membiayai keluarganya, atau kegiatan dia apa, sehingga bisa menghasilkan uang. Luar biasa nanti ini tambah rame, tambah meriah, tambah seru untuk bisa disimak. Nih, Harun Masiku yang terakhir. Ya. Pakai baju putih, kacamata. Harun Masiku udah berubah banyak ini ya selama 4 tahun. Kekumisan, Woi, selama ya. 4 tahun lu ngapain aja, Run? Kirun. Dan satunya lagi memakai kaos Make hitam, smart choice baju in your kotak-kotak lengan panjang, daleman kaos hitam, bertuliskan make smart choice in your life. Luar biasa ini. Buat keputusan yang pintar katanya dalam hidup Anda. Pintar untuk ngabur, pintar untuk mengelak dari KPK, pintar untuk sembunyi. Oke teman-teman ya. Semoga informasi ini lebih memperjelas kepada kita. Pokoknya partai ini banyak sekali masalah hari ini ya. Akhirnya itu sebenarnya kita syukuri bahwa Tuhan seperti menunjukkan kepada kita ya, selama ini partai yang berkuasa atas negeri ini kok bisa memiliki instrumen yang begitu besar dalam pemerintahan ya. Jadi kepentingan partai mereka seperti presiden itu bukan otoritas tertinggi atas negeri ini, seperti bukan itu, tapi yang mempunyai otoritas tertinggi itu ketua partai mereka yang semuanya harus turut apapun jabatan kalian. Kalau namanya kalian kader partai ini, kalian harus tunduk manut ya. Itu ngeri teman-teman ya, ngeri. Tapi untungnya masyarakat Indonesia itu benar-benar sadar apa yang terjadi akan negara kita teman-teman, sehingga mereka kemarin nggak memilih Ganjar kan. Bagaimana kalau Ganjar terpilih? Aduh, itu untung saja Pak Jokowi lebih mempertaruhkan reputasi politiknya daripada membiarkan hal itu terjadi. Dan sama-sama kita semua jadi melihat, jadi sadar, semuanya mata terbuka ternyata seperti ini mereka. Makanya kalian melihat itu serangan Pak Jokowi, sekalipun dia sudah nggak jadi presiden, itu lebih gencar lagi fitnahan, tuduhan soal masalah pagar laut lah, masalah OCCRP lah, itu masalah KONI soal Ibu Riana tereng-torengan, terong-torengan itu benar-benar gencar dan semakin membabi buta, brutal terjadi atas Pak Jokowi. Karena itu dampak Pak Jokowi membuka semua tabir yang selama ini tertutup rapat ketika mereka berkuasa di partai ini, teman-teman. Ya, tapi untung saja semuanya bisa mengetahui sisi gelap dari partai ini, teman-teman. Dan ya, kita terus untuk menyampaikan hal-hal seperti teman-teman kepada teman-teman semua di rumah, supaya kalian semua bisa ikut perkembangan dan kita bisa sama-sama berjuang lewat suara kita untuk bangsa ini. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.